Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Pratama M dengan NIM 2365017. Pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban tes remedial mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Sesuai ketentuan, saya akan menjelaskan 15 soal. Dia terdiri dari 7 soal tingkat mudah, 5 soal tingkat sedang, dan 3 soal tingkat sulit. Baik, kita langsung saja dari apa yang dimaksud dengan Big Data. Big Data itu dia kumpulan data yang memiliki ukuran sangat besar dan terus bertambah setiap waktunya dan berasal dari berbagai macam sumber. Saat ini hampir semua aktivitas manusia itu menghasilkan data. Misalnya saat kita menonton YouTube, menggunakan media sosial, dan juga berbelanja online, atau memakai Google Maps juga. Semua itu aktivitasnya tersebut menghasilkan data yang jumlahnya sangat banyak. Yang menjadi masalah itu bukan hanya jumlah datanya, tetapi kecepatan data itu juga bertambah setiap detik. Oleh karena itu, sistem penyimpanan dan pengolahan data biasa sudah tidak mampu menangani itu data sebanyak itu. Nah, karena itulah dibutuhkan teknologi Big Data yang mampu menyimpan, mengolah, dan juga menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar secara efisien. Tujuan utama Big Data itu sendiri yaitu menghasilkan informasi yang berguna begitu, dan dia itu mengubah datanya itu menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Nah, sebagai contoh, Tokopedia, dia tuh setiap hari menerima jutaan transaksi. Dari data tersebut mereka dapat mengetahui produk yang sedang populer, daerah dengan penjualan tertinggi, hingga memberikan rekomendasi produk kepada pengguna sesuai riwayat belanjanya. Baik, saya akan jelaskan lagi di karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data ini dia memiliki konsep 5V. Yang pertama adalah volume. Volume dia berarti jumlah datanya dia sangat besar. Saat ini perusahaan itu bisa menghasilkan jutaan bahkan miliaran data setiap hari, sehingga dia perlukan kapasitas penyimpanan yang besar. Yang kedua adalah velocity, yaitu kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Misalnya transaksi pembayaran menggunakan QRIS yang terjadi setiap detik. Data tersebut harus diproses secara cepat agar informasi yang diperoleh tetap relevan. Baik, yang ketiga itu ada variety, yaitu keberagaman bentuk data. Data tidak hanya berupa angka, tetapi juga teks, gambar, video, audio, email, bahkan data dari sensor atau perangkat IoT. Karakteristik yang keempat itu veracity, yaitu kualitas dan keakuratan data. Jika data yang digunakan tidak akurat atau banyak kesalahan, maka hasil analisis juga akan salah, sehingga keputusan yang akan diambil itu menjadi kurang tepat. Dan yang terakhir itu adalah value, yaitu nilai atau manfaat dari data. Sebanyak apapun data yang dimiliki, tidak akan berguna jika tidak menghasilkan informasi yang dapat membantu organisasi mengambil keputusan. Baik. Apa yang dimaksud dengan arsitektur Big Data? Arsitektur Big Data adalah rancangan sistem untuk mengatur bagaimana data diproses sejak pertama kali dikumpulkan hingga informasi yang siap digunakan hingga dia jadi informasi. Jika dianalogikan, arsitektur Big Data seperti dana sebuah rumah. Sebelum membangun rumah, tentu kita membutuhkan rancangan agar semua ruangan memiliki fungsi yang jelas. Begitu juga dalam Big Data, semua proses harus memiliki alur yang teratur agar tidak berantakan. Arsitektur Big Data ini dimulai dari proses pengumpulan data dari berbagai sumber. Setelah itu data masuk ke sistem
melalui proses ingestion. Selanjutnya data disimpan pada media penyimpanan khusus. Kemudian diproses menggunakan teknologi big data, dianalisis, dan akhirnya hasilnya disajikan dalam bentuk grafik atau dashboard. Dengan adanya arsitektur yang baik, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih aman, dan lebih mudah dikembangkan ketika jumlah data semakin bertambah. Komponen utama dalam arsitektur big data. Dalam arsitektur big data terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan. Komponen yang pertama adalah data source atau sumber asal data. Data itu dapat berasal dari aplikasi, media sosial, transaksi pelanggan, sensor, kamera, maupun perangkat IoT tadi. Dan kedua, data ingestion. Pada tahap ini data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dia masukkan ke dalam sistem agar diproses. Komponen ketiga adalah data storage, yaitu tempat penyimpanan data. Karena ukuran data sangat besar, biasanya digunakan sistem penyimpanan terdistribusi seperti HDFS atau data lake. Komponen keempat adalah data processing, yaitu dia proses mengolah data mentah menjadi yang lebih rapi dan siap dianalisis. Yang kelima adalah data analytics atau analisis data. Pada tahap ini data itu dianalisis untuk menemukan pola, hubungan maupun informasi penting yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada data visualization atau data yang sajikan hasil lah begitu. Dia itu menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, dashboard atau laporan sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna maupun pihak manajemen. Oke. Apa yang dimaksud dengan MapReduce? MapReduce adalah salah satu model pemrograman yang digunakan untuk mengolah big data secara terdistribusi. Kata terdistribusi itu berarti proses pengolahan data tidak dilakukan hanya oleh satu komputer, tetapi dibagi ke banyak komputer yang saling bekerjasama dalam sebuah cluster. Mengapa cara ini digunakan? Karena ukuran data pada big data sangat besar. Jika hanya diproses oleh satu komputer, prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan bisa menyebabkan komputer mengalami overload. Oleh karena itu, MapReduce membagi pekerjaan menjadi dua tahap utama. Tahap pertama yaitu map, yaitu membagi datanya menjadi bagian-bagian kecil agar dapat diproses secara bersamaan oleh beberapa komputer itu. Setelah semua bagian diproses, masuk ke tahap kedua yaitu reduce, yang bertugas menggabungkan seluruh hasil tersebut menjadi satu hasil akhir. Apa yang dimaksud dengan Hadoop? Hadoop itu dia merupakan sebuah framework kerangka kerja yang bersifat open source dan dirancang khusus untuk menyimpan mengolah big data. Salah satu kelebihan Hadoop adalah mampu bekerja menggunakan banyak komputer. Jadi perusahaan itu tidak harus membeli satu server yang sangat mahal. Dengan menggabungkan beberapa komputer, Hadoop sudah mampu menangani data dalam jumlah yang sangat besar. Hadoop memiliki 3 komponen utama seperti yang terlihat ini, yaitu pertama HDFS atau yaitu Hadoop Distributed File System. Komponen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Data itu tidak disimpan dalam satu komputer saja, tapi dibagi dan disebarkan ke beberapa komputer agar lebih aman. Yang kedua yaitu MapReduce, yaitu bagian yang tadi itu bertugas memproses data dalam jumlah besar secara paralel. Dan yang ketiga adalah IRN, yang bertugas itu mengatur pembagian sumber daya dan pekerjaan kepada setiap komputer agar proses berjalan secara efisien. Apa yang dimaksud dengan Apache Spark?
Apex Spark itu adalah framework big data yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data dengan kecepatan tinggi. Perbedaan utama antara Spark dan Hadoop itu, terletak pada cara keduanya memproses data. Ini adalah perbedaan antara Spark dan Hadoop MapReduce. Hadoop MapReduce itu dia lebih banyak menggunakan hard disk ketika memproses data, sedangkan Spark menggunakan teknologi in-memory computing, yaitu dia datanya langsung diproses di dalam RAM itu sendiri. Karena RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk, prosesnya akan jauh lebih cepat tentunya. Spark juga itu mendukung berbagai jenis pengolahan data, mulai dari batch processing, streaming data secara real time, machine learning, hingga analisis data yang kompleks. Sebagai contohnya itu seperti Google Maps, dia memerlukan analisis data secara cepat untuk memperbarui kondisi lalu lintas. Teknologi seperti Spark itu sangat cocok digunakan karena mampu memproses data dalam waktu yang singkat. Mengapa big data penting dalam mengambil keputusan? Saat ini hampir semua organisasi menghasilkan data setiap hari. Jika data tersebut hanya disimpan tanpa dianalisis, maka data tersebut tidak memberikan manfaat apapun. Dengan menggunakan big data, organisasi dapat mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk membantu proses mengambil keputusan. Misalnya sebuah perusahaan ingin mengetahui produk mana yang paling laris. Daripada menebak-nebak, perusahaan cukup menganalisis data penjualan yang sudah dimiliki. Big data juga mampu membantu untuk memahami perilaku pelanggan. Contohnya Netflix dapat mengetahui jenis film yang sering ditonton oleh setiap pengguna, sehingga mampu memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan seleranya begitu. Selain big data, selain itu juga big data juga mampu membantu menemukan tren pasar, memprediksi permintaan produk, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Baik. Oke. Hubungan sumber data, penyimpanan, dan pemrosesan data. Ketiga komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat untuk membantu satu alur kerja yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah sumber data. Data dapat berasal dari berbagai tempat seperti media sosial, sensor, aplikasi, mobile, kamera, CCTV, website juga. Setelah data diproses, setelah data diperolah, data masuk ke tahap data ingestion, yaitu proses pengumpulan dan pengiriman data ke sistem penyimpanan. Selanjutnya disimpan ke dalam HDFS atau data lake. Penyimpanan ini dirancang agar mampu menampung data dalam jumlah yang sangat besar. Setelah data tersimpan, proses berikutnya adalah data processing menggunakan teknologi seperti Hadoop atau Apache Spark. Pada tahap ini data dibersihkan, disusun, dan diolah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna. Setelah selesai diproses, data kemudian dianalisis untuk menemukan pola atau informasi yang penting. Hasil analisis akhirnya ditampilkan dalam bentuk dashboard atau grafik ataupun laporan sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Oke, baik. Lanjut ke peran sistem manajemen data dalam pengolahan data berskala besar. Oke, sistem manajemen data ini adalah sistem yang bertugas mengatur seluruh proses penyimpanan dan pengolahan data perorganisasian data agar data tetap rapi dan juga aman. Dalam big data, jumlah data yang dikelola sangat besar.
Bahkan bisa mencapai jutaan hingga miliaran data setiap hari. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengatur semuanya agar tidak terjadi kekacauan. Peran pertama sistem manajemen data adalah mengatur penyimpanan data sehingga data tersusun dengan baik dan mudah ditemukan ketika diperlukan. Peran kedua adalah menjaga keamanan data. Tidak semua orang boleh mengakses seluruh data perusahaan. Sistem akan mengatur hak akses sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat membuka atau mengubah data. Peran berikutnya yaitu adalah menjaga kualitas dan integritas data. Artinya di sistem itu memastikan data tetap akurat, tidak rusak, tidak hilang, dan tidak mengalami perubahan yang tidak semestinya. Selanjutnya saja di alur kerja dari input hingga output. Alur kerja MapReduce terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah input. Pada tahap ini data sudah disimpan di HDFS dan siap diproses. Setelah itu masuk ke tahap map. Di sini data itu ukurannya sangat besar sehingga dia dibagi menjadi bagian-bagian kecil agar dapat diproses secara paralel oleh banyak komputer sekaligus. Setelah proses map ini masuk ke tahap shuffle and sort. Tahap ini dia berfungsi mengelompokkan hasil berdasarkan key atau kategori yang sama, sehingga data yang memiliki hubungan akan dikumpulkan menjadi satu kelompok. Berikutnya dia masuk ke tahap reduce. Pada tahap ini seluruh hasil yang tadi yang sudah dikelompokkan digabungkan menjadi informasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir itu output, itu dia hasil akhir disimpan kembali ke HDFS setelah diproses, disimpan kembali ke HDFS sehingga dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Mengapa Spark lebih cepat dibanding pemrosesan berbasis disk? Alasan utama Spark lebih cepat karena dia memiliki teknologi in-memory computing. Memory computing itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dia proses datanya langsung di dalam RAM, diproses di dalam RAM. Kita tahu bahwa RAM itu memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk. Pada Hadoop MapReduce tradisional, setiap tahap pemrosesan biasanya harus membaca data dari hard disk, kemudian menulis hasilnya kembali ke hard disk. Proses baca, tulis, dan menulis ini membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika ukuran datanya sangat besar. Berbeda dengan Spark, data yang sering digunakan ini akan tetap berada di dalam selama proses berlangsung, sehingga tidak perlu bolak-balik membaca dari hard disk. Hal inilah yang membuat Spark itu sangat cocok digunakan untuk analisis data secara real time, machine learning maupun aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Tapi Spark ini juga memiliki kekurangan karena banyak menggunakan RAM, maka kebutuhan memori menjadi lebih besar. Jika kapasitas RAM tidak mencukupi, performa Spark dapat menurun. Dampak jika organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional. Menurut saya, organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional. Jika organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional, maka akan muncul berbagai permasalahan. Dampak pertama adalah kapasitas penyimpanannya akan cepat penuh, karena sistem tradisional itu memang tidak dirancang untuk menangani data dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua itu adalah proses pengolahan data menjadi lebih lambat. Ketika data terus bertambah, server akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca, mencari maupun mengolah data tersebut. Yang ketiga adalah biaya operasionalnya semakin meningkat. Organisasi harus membeli perangkat keras setiap kali kapasitas penyimpanan habis.
sehingga biaya investasi menjadi lebih besar. Yang berikutnya itu dampak adalah kinerja sistemnya menurun. Pengguna akan merasakan proses pencarian data menjadi lambat, bahkan bisa menyebabkan sistem mengalami gangguan ketika jumlah pengguna meningkat. Selain itu juga proses analisis juga ini menjadi kurang efisien sehingga perusahaan terlambat memperoleh informasi penting. Evaluasi peran Hadoop dalam lingkungan terdistribusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal ini. Hadoop memiliki peran yang sangat penting. Nah, karena dalam ekosistem big data dia mampu menangani penyimpanan dan pemrosesan data jumlah yang sangat besar. Dari sisi penyimpanan, Hadoop menggunakan HDFS yang membagi data ke banyak komputer atau node. Cara ini membuat penyimpanan menjadi lebih aman karena setiap data memiliki salinan di beberapa node. Dari sisi pemrosesan, Hadoop menggunakan MapReduce sehingga pekerjaan dapat dibagi ke banyak komputer dan diselesaikan secara paralel. Hadoop juga memiliki kemampuan fault tolerance, artinya apabila salah satu node mengalami kerusakan, sistem tetap dapat berjalan karena data masih tersedia pada node lain. Selain itu, Hadoop juga memiliki skalabilitas yang tinggi. Jika jumlah data semakin besar, perusahaan cukup menambahkan node baru tanpa harus mengganti seluruh sistem yang sudah ada. Walaupun demikian, Hadoop juga memiliki kelemahan karena MapReduce lebih banyak menggunakan hard disk. Proses analisisnya menjadi lebih lambat dibandingkan Apache Spark yang menggunakan teknologi in-memory computing tadi. Oleh sebab itu, dia pada implementasi di dunia industri, Hadoop dan Spark sering digunakan secara bersamaan. Hadoop dimanfaatkan sebagai sistem penyimpanan menggunakan HDFS, sedangkan Spark digunakan untuk mempercepat proses data itu tersendiri, proses menganalisis datanya. Baik, kemudian studi kasus perusahaan dengan data transaksi dan aktivitas pengguna. Nah, untuk mempermudah penjelasan, saya di sini akan menjelaskan menggunakan contoh sebuah perusahaan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Setiap hari itu perusahaan tersebut menerima jutaan data dari berbagai aktivitas pengguna. Data tersebut berasal dari transaksi pembelian, pencarian produk, riwayat pembayaran, ulasan pelanggan, lokasi pengguna, hingga aktivitas pengguna saat membuka aplikasi. Semua data tersebut merupakan data source atau sumber data dalam arsitektur big data. Setelah data diperoleh, data masuk ke tahap data ingestion. Pada tahap ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan. Selanjutnya, data disimpan menggunakan HDFS atau Hadoop Distributed File System. Mengapa menggunakan HDFS ini? Karena HDFS mampu membagi file menjadi beberapa bagian lalu menyimpannya di banyak komputer atau node secara bersamaan. Cara ini membuat penyimpanan menjadi lebih aman dan mampu menangani data yang terus bertambah setiap hari. Setelah data tersimpan, proses berikutnya adalah pengolahan data menggunakan Hadoop. Dalam Hadoop terdapat MapReduce yang bekerja membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian agar dapat diproses secara paralel oleh banyak komputer. Misalnya, perusahaan ingin mengetahui produk yang paling banyak dibeli hari ini. Data transaksi akan dibagi ke beberapa node pada tahap map. Kemudian hasilnya digabungkan kembali pada tahap reduce sehingga perusahaan memperoleh hasil akhir dengan lebih cepat. Saat perusahaan ini membutuhkan analisis yang lebih cepat, misalnya untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengguna atau pelanggan, digunakanlah Apache Spark. Spark menggunakan teknologi in-memory computing sehingga data diproses langsung di RAM. Hal ini membuat proses analisis menjadi jauh lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan MapReduce. Setelah seluruh prosesnya itu selesai, hasil analisis kemudian ditampilkan.
dalam bentuk dashboard ataupun grafik maupun laporan, sehingga mudah dipahami oleh manajemen perusahaan. Nah, dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling diminati pelanggan, memprediksi stok barang mana yang harus disiapkan lagi, memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat pengguna, mendeteksi transaksi yang mencurigakan sebagai upaya mencegah penipuan, hingga membantu pimpinan perusahaan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Menurut saya, studi kasus ini menunjukkan bahwa seluruh teknologi Big Data saling berhubungan. Big Data menyiapkan konsep pengolahan data maksud saya, arsitektur Big Data juga mengatur pengolahannya, HDFS menyimpan data, Hadoop dan MapReduce memproses data, sedangkan Apache Spark digunakan untuk mempercepat analisis. Jika semua teknologi tersebut digunakan secara bersamaan, perusahaan itu dapat mengolah data dalam jumlah besar secara efektif dan memperoleh informasi yang bernilai untuk mendukung perkembangan bisnis. Baik, sebagai penutup, ini saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan. Big Data itu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang besar dengan berbagai bentuk data serta kecepatan perkembangan yang sangat tinggi. Agar data tersebut dapat dikelola dengan baik, dibutuhkan arsitektur Big Data yang mengatur proses mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pemrosesan, hingga analisis, dan juga penyajian hasilnya. Dalam proses tersebut terdapat beberapa teknologi penting seperti HDFS yang digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi, Hadoop yang berfungsi untuk framework pengolahan Big Data, MapReduce juga yang untuk membantu memproses data secara paralel, serta Apache Spark yang mampu mempercepat proses analisis menggunakan teknologi in-memory computing. Setelah itu, cloud computing juga memiliki peran yang sangat penting karena menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tanpa harus membangun infrastruktur itu sendiri. Menurut saya, kombinasi antara Big Data dan Cloud Computing menjadi solusi yang tepat bagi organisasi modern karena mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, efisien, aman, dan menghasilkan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa data itu bukan hanya sekedar kumpulan informasi, tetapi merupakan aset yang sangat berharga apabila dikelola dengan baik, menggunakan teknologi yang tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban UTS remedial mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.